Assalamualaikum Sobat Islam. Kini nama Ustadz Ujang Bustami diperbincangkan oleh banyak orang setelah ramainya pemberitaan tentang kesaktian yang dimilikinya untuk memberantas dukun santet dan sejenisnya. Ujang Bustami sendiri dikenal sebagai orang yang berani untuk mendatangi para praktisi supranatural yang keluar dari jalan Allah, seperti halnya dukun santet yang sangat meresahkan banyak orang karena keberadaannya yang dianggap banyak membuat orang susah, bahkan sampai meninggal dunia karenanya. Minta sama Allah, sudah gak usah yang aneh-aneh hidup ini. Jangan kesugihan minta tumbal, jangan nyakitin orang, nyantet, aduh jangan ya, kita jangan pernah takut setan belek, setan engklek, lawan dengan sholawat. Apakah para dukun santet akan perlahan hilang nantinya setelah adanya Kang Ujang Bustami? Lantas siapakah sebenarnya Ujang Bustami yang dianggap mempunyai karomah sakti? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini sampai selesai. Kini nama Ujang Bustami makin viral jauh meninggalkan banyak pembasmi dukun santet yang ternyata lebih dulu berada sebelum Kang Ujang Bustami. Ujang Bustami dengan cepat membuat jutaan orang jatuh cinta dengan sholawatnya dan menjadi panutan oleh banyak orang muslim. Itu terlihat dari doa dan dukungan yang terlihat dari banyaknya komentar dalam setiap video yang dibuatnya di YouTube. Banyak dari kita mempertanyakan kesaktian apa yang dimiliki Kang Ujang Bustami, apakah dari hasil ibadah sunnah yang terus menerus, atau dari hasil amalan-amalan yang dijalaninya, ataukah karena keturunan yang dimiliki, karena masih keturunan dari Sunan Gunung Jati menurutnya. Lantas apakah ada persamaan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad atau yang biasa disebut UAS mengenai karomah atau sakti? Berikut ceramah UAS tentang kesaktian dan karomah yang dimiliki oleh orang yang Allah kehendaki. Kenapa ada sebagian ulama dan kiai mempunyai karomah sakti seperti kebal? Itu semua karena keimanannya atau bantuan jin. Sedangkan Nabi Muhammad bisa giginya patah. Khalid bin Walid penuh dengan bekas luka. Apakah keimanan kiai sakti tersebut melebihi Nabi Muhammad SAW? Hadis tentang karomah sahih, buka sahih Muslim. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku yang mendekatkan diriku dengan ibadah sunat. Coba tengok bunyi hadisnya. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku yang mendekatkan diriku karena ibadah sunat, bukan yang wajib. Salat sunat, puasa sunat, zikir sunat, sunat, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Jatuh cinta Allah kepada hamba itu karena ibadah sunatnya banyak. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepadanya, fa akunu ainahu yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya dia memandang dengan matanya. Jadi kalau ada orang bisa tahu isi hati orang lain, tak mustahil. Tapi ingat dulu pangkal hadisnya, karena ibadah sunat, bukan karena Mbah Selamat masuk ke dalam, bukan karena Pak Ilyas masuk ke dalam. Kirim Al-Fatihah untuk Mbah Ilyas, kirim Al-Fatihah untuk Mbah Anu, kirim Al-Fatihah. Kan itu ajaran Kiai Dimas Kanjeng. Ingat, idza ra'aital latiyati idza ra'aitar rajula, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, bisa berjalan di atas awan, yamshi alal ma, bisa berjalan di atas air, la tartar, jangan kau tertipu. Kau tengok ada orang berjalan di atas awan, berjalan di atas air, jangan kau tertipu. Kebal, jangan kau tertipu. Lalu apa? Pandanglah istiqomahnya. Jalan di atas air, terbang di atas awan. Ada orang gila ditempeleng sembuh tapi tak sholat. Oh, kode etik dalam tasawuf ahlu sunnah wal jamaah. Pandanglah istiqomahnya dalam beramal.
Menurut UAS bahwa kesaktian atau karomah yang dimiliki oleh orang-orang yang Allah kehendaki akan dengan mudah melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia seperti yang beliau sampaikan. Apakah yang disampaikan UAS itu ada persamaan atau kemiripan dengan Ustadz Ujang Bustami? Kita semua tidak tahu karena hanya Allah yang mengetahui segalanya. Ada pula yang mengatakan bahwa video dari Kang Ujang Bustami hanyalah settingan semata, alias video tersebut sudah dibuat rencana sebelumnya untuk syiar dalam menyadarkan para dukun santet. Atau tidak pernah akan meladeni orang-orang yang tidak suka dengan saya. Kenapa? Kalau orang sudah tidak suka, ya tidak suka saja. Ya, walaupun dibaik-baikin apapun, ya orang tidak suka, ya tidak suka. Jadi jangan ladeni orang yang tidak suka, biarin saja. Saya terus saya dakwah dengan cara saya sendiri. Saya amar ma'ruf nahi munkar dengan cara saya sendiri. Ya. Jadi ketika ada orang pro dan kontra, itu wajar. Ada orang yang senang sama saya, wajar. Ada orang yang tidak senang dengan saya, wajar. Orang yang tidak senang susah untuk diikutin biar senang kepada saya, susah. Ya, sama. Dulu juga ketika Rasulullah SAW sama. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Dan dulu ketika Rasulullah SAW menjadi nabi, banyak orang yang senang, Kenapa? Karena menjadi nabi. Dah, nabi banyak yang senang. Akan tetapi ketika Allah mengangkat menjadi rasul, utusan Allah, maka sudah apa? Banyak yang tidak suka. Kenapa? Karena selalu melakukan perbaikan dalam setiap kehidupan masyarakat agar menjadi hidup yang lebih baik. Itulah ketika orang yang terus mengajak-ngajak kebaikan, pasti konsekuensinya ada yang suka dan ada yang tidak suka. Ketika ada yang tidak suka, wajar, karena saya dengan cara-cara saya sendiri. Nah, kalau orang yang tidak suka dengan saya terus dipaksa harus suka, ya enggak, jangan. Tidak suka saja. Saya cukup mendoakan semoga orang yang tidak suka dengan saya, ya udah. Menurutnya, ketika ada yang suka dan tidak suka itu wajar dan itu menjadi haknya dan tidak bisa memaksakan orang yang tidak suka untuk menyukainya. Terlepas itu memang kesaktian sebenarnya atau itu hanya settingan dengan tujuan syiar, kita tidak harus mempermasalahkannya karena kebenaran dan keaslian hanya mereka sendiri yang tahu tanpa kita harus mempermasalahkannya. Yang terpenting kita bisa mengambil hikmah kebaikan serta mengamalkan dari apa yang telah disiarkan. Mari kita ambil kebaikan dari apa yang telah disampaikan oleh orang-orang yang telah berbuat kebaikan seperti Kang Ujang Bustami dan tentunya Ustadz Abdul Somad atau UAS. Demikian rangkuman ulasan kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.